Si Cemong Cuak, penulis Iwo Apkari, ilustrator Ikunala, penerbit Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2022, dibacakan oleh Anis Fuadah. Daftar isi buku, bab 1 duel, bab 2 kucing di mana-mana, bab 3 perangkap, bab 4 di ruangan bercat putih, bab 5 coak, bab 6 satu persatu pergi, bab 7 pulang. 1. Duel. Cemong lapar, perutnya sudah berkeriuk sejak tadi. Sepanjang siang, ia hanya menemukan sepotong kecil kepala ikan. Tidak mengenyangkan, tapi cukup mengganjal perutnya yang semakin kempis. Kemana sekarang? Cemong mengangkat kepalanya. Ia tidak punya banyak teman di sini. Setiap bertemu kucing lain, yang ditemuinya hanya wajah-wajah tak ramah. Si belang ekor pendek akan mendesis galak setiap Cemong mendekat. Ia penunggu tetap bak sampah. Jarang mau beranjak. Atau Maabu, kucing betina yang pernah menyerangnya tiba-tiba di halaman sebuah rumah. Mungkin karena sedang hamil besar, ia tidak ingin banyak saingan mendapatkan makanan. Kucing-kucing itu hanya ramah kepadanya kalau perut mereka kenyang. Mungkin seperti dirinya, kucing-kucing itu biasa berkelahi hanya untuk mendapatkan sesuatu. Dari kecil Cemong sudah begitu. Sejak ia lepas menyusu dan ditinggalkan induknya begitu saja. Cemong menatap berkeliling. Ia harus segera memutuskan tempat pembuangan sampah atau perempuan tua baik hati yang sering menaruh makanan di halaman rumahnya. Keduanya kadang bukan pilihan. Tempat pengumpulan sampah jadi tempat buruan kucing lain. Mereka sering berkumpul di sana. Kalau ada makanan, tentu sudah mereka habiskan sejak tadi. Cemong memilih berjalan ke rumah sederhana bercat hijau muda. Ternyata tak ada makanan yang tersisa. Mangkuk plastik kecil di teras rumah sudah kosong. Berarti ada kucing lain yang datang lebih dulu dan menghabiskan semuanya. Cemong memanggil, berharap perempuan tua itu akan mendengar teriakannya dan keluar dengan segenggam makanan. Sampai panggilan ketiga, pintu rumah tidak terbuka. Sudah malam, Cemong mengeluh. Perempuan tua itu pasti sudah tidur. Cemong membalikkan badannya dengan gontai. Wangi apa ini? Embusan angin membawa aroma itu ke hidungnya. Cemong menengadah ke arah rumah di seberangnya. Kakinya sudah berlari tanpa harus diperintah lagi, lalu melompat ke tembok pagar tinggi di depannya. Hap! Ia sudah berada di atas genting sekarang. Tinggal mencari dari mana aroma itu berasal. Tapi, tunggu. Geraman bersahutan membuat langkahnya terhenti. Tidak jauh dari sana, 2 ekor kucing jantan sedang berhadapan. Tubuh mereka melengkung tinggi dengan bulu-bulu yang terangkat. Keduanya memasang wajah sangar. Duel 2 preman. Duel 2 preman kompleks berebut wilayah. Cemong mendengus. Selalu saja seperti itu. Ia belum bergerak, melihat situasi. Cemong harus melintasi mereka kalau ingin mendekati sumber aroma. Suara berisik kembali terdengar, nyalang dan panjang. Cemong melihat si preman berbulu kuning mendekat selangkah. Sedikit goyah. Kaki depannya sudah lama pincang, tapi wajahnya tetap garang. Beberapa bulan lalu, Cemong melihatnya terserempet motor yang melintas. Pincang sampai sekarang. Hush! Hush! Teriakan itu terdengar dari dalam rumah. Orang-orang pasti tidak suka dengan suara kucing berisik, pikirnya. Malam-malam pula, mengganggu.
kedua preman itu sepertinya tidak terusik. Mereka masih dalam posisi semula, menggeram dan mengeong kencang, siap saling menyerang. Brak! Cemong mendengar suara pintu terbuka dan langkah kaki diseret cepat. Biur! Segayung air mengampas genting. Cipratannya menyebar kemana-mana. Berisik! Cemong terkejut. Dua preman itu juga terkejut. Pemilik rumah rupanya datang dengan seember air. Lelaki berperut tambun itu mendongak ke atas genting dengan wajah murka. Sebelah tangannya bertolak di pinggang, sebelah lagi memegang gayung. Sesaat kemudian ia kembali membungkuk dan biur. Cemong melotot kaget hingga kakinya mundur selangkah tanpa sadar. Satu gayung air kembali mengguyur ke arah genting. Kali ini lemparan lelaki itu tepat sasaran. Dua preman tersentak, kaget dan menghentikan teriakan melengking mereka. Air membasahi bulu mereka. Preman besar berbulu belang mendesis sebelum berkelit dan melompat. Ia kabur dengan cepat ke ujung genting dan memaksa menyelusup ke bawahnya. Suara berkeretak terdengar saat tubuh besarnya masuk ke langit-langit rumah. Genting itu retak. Namun, pertarungan belum usai. Cemong tahu itu. Perebutan wilayah tak akan pernah sebentar. Tak ada yang mau mengalah sampai salah satunya lari terbirit-birit. Ia sering menyaksikan itu. Benar saja, si kuning ikut melompat dan mengejar. Kaki pincangnya tidak menyurutkan kecepatan larinya. Wilayah ini area kekuasaannya. Tidak boleh ada kucing lain yang merebutnya. Geruduk, geruduk. Keributan berpindah ke dalam langit-langit rumah. Dari tempatnya berdiri, Cemong mendengar suara tapak kaki berkejaran, berderap dari satu ujung ke ujung lainnya. Meongan keras terdengar menimpali, diselingi suatu pergumulan hebat. Geruduk, geruduk. Derap kaki kedua preman terdengar kembali. Pak, kucingnya pindah ke langit-langit. Cemong mendengar seorang perempuan menjerit. Ambil sapu, Bu. Hush, hush. Suara lelaki berperut tambun itu menimpali. Prak, prak. Cemong tersentak. Suara itu keras terdengar. Ia bisa membayangkan kehebohan yang terjadi di rumah itu. Suara sapu lidi yang dipukul-pukulkan ke dinding menambah keriuhan. Kedua preman sepertinya semakin menjadi. Tidak ada takutnya sama sekali. Prak, prak. Cemong melengos. Tidak ada untungnya menyaksikan kegaduhan itu. Setidaknya atap rumah-rumah sudah terbebas dari kedua preman itu. Pikirnya senang. Ia bisa melanjutkan pencariannya lebih leluasa. Hidungnya mengendus. Wangi itu tercium lagi. Ia berlari dan melompat ke atap rumah di sebelahnya. Wangi itu berasal dari sana. Hush! Teriakan itu terdengar lagi. Tetapi Cemong sudah tidak peduli. Ia bergegas melanjutkan langkahnya lagi. Lari ke ruangan tengah, Pak. Geruduk, geruduk. Beruk, berak. Suara keras terdengar seiring langkingan marah. Kali ini langkah Cemong terhenti. Ia menoleh ke arah rumah itu. Apalagi yang terjadi sekarang? Ampun, ambrol lagi kan atapnya? Suara mengamuk perempuan tadi. Kemarin langit-langit kamar, sekarang ruang tamu. Prak, prak. Cemong menyeringai. Dua ekor kucing mencelat keluar dari pintu depan yang terbuka. Terbirit-birit kabur menyelamatkan diri. Pertarungan sepertinya usai. Keduanya harus lari dari amukan pemilik rumah. Cemong memalingkan kembali wajahnya, meneruskan langkahnya. Cemong tidak peduli kedua preman itu bertarung. Ia lebih mementingkan bagaimana perutnya bisa terisi malam ini. Wah, kucing di mana-mana.
Wangi itu menyeruak tajam dari rumah di sebelahnya. 2 rumah jauhnya dari tempat 2 preman tadi bertarung. Cemong melompat lincah dari atap ke atap, menginjak deretan genting demi genting tanpa rasa takut. Tidak sulit. Ia sering melakukannya. Dari sana ia mengendap ke arah dapur dan melompat turun. Aroma wangi itu tercium semakin kuat. Wangi ikan goreng? Perut Cemong berkeriuk lagi. Dari celah jendela dapur yang terbuka, ia melihat seekor ikan mas goreng tersaji di atas meja, tanpa penutup, seolah ikan itu memang disediakan untuknya. Cemong mengendap masuk dan hap, ia melompat ke atas meja dapur. Meja bergoyang pelan, tapi cukup membuat tempat sendok di atasnya bergoyang. Sendok dan garpu di dalamnya beradu dan berdenting. Seorang perempuan berlari masuk dan menjerit kencang. Hush! Hush! Dasar kucing garong! Perempuan itu berlari ke arah meja. Kedua tangannya bertepuk-tepuk, sengaja menimbulkan kegaduhan agar Cemong kaget dan tidak jadi menggondol makanannya. Ketahuan. Cemong melompat gesit, kabur kembali lewat daun jendela yang terbuka. Hilang sudah makan malamnya. Ia mengeluh. Kemana lagi ia harus mencari makan? Malam ini, Cemong berjalan ke arah sebuah gudang kosong. Suara eongan pelan membuat Cemong penasaran. Tidak hanya satu eongan kecil, tapi ada beberapa. Cemong mengintip ke dalam gudang. Tak lama, ia terbelalak sendiri. Ya ampun, Mak Abu sudah melahirkan. Beberapa ekor anaknya ribut merangkak di sekitar tubuhnya. Bukankah 4 bulan lalu dia baru melahirkan 4 ekor anak juga? Kemarin, Cemong melihat di kolong gardu satpam ada kucing yang baru melahirkan juga. Anaknya 3 ekor. Mata Cemong meredup. Tempat yang banyak kucing bukan impiannya. Semakin banyak kucing, akan semakin banyak saingan berebut makanan. Sekarang saja ia kesulitan mendapatkan makanan. Bagaimana dengan anak-anak kucing ini nanti? Tinggal di jalanan sangat sulit. Tidak ada makanan yang tersedia setiap waktu. Cemong harus menunggu di tempat sampah, berharap ada orang datang membuang sisa makanan. Meski harus berebutan dan berkelahi, setidaknya ia berharap ada yang bisa didapatkan. Cemong juga harus siap tidur di sembarang tempat. Kalau tidak hujan, ia bisa tidur di depan gardu satpam, bangku taman, atau pinggir jalan. Kalau ada tanda-tanda hujan, ia akan berlari ke atap sebuah rumah dan bergulung di langit-langitnya yang kering dan hangat. Pintu-pintu rumah sudah tertutup. Malam semakin larut. Sudah terlalu malam untuk mendapatkan makanan. Cemong meringkuk di bawah kandang ayam. Di sini lebih aman daripada di halaman rumah orang. Ia tidak mau disiram air tiba-tiba lagi oleh pemilik rumah. Ia benci bulunya basah. Mungkin besok pagi ia bisa mendapatkan sedikit makanan. Kriuk. Perutnya berbunyi lagi. Cemong berjalan ke arah mangkok plastik di dekat kaki kandang. Ada sedikit air, sisa minum ayam-ayam. Ia mereguknya dengan nikmat. Semoga air ini bisa meredakan bunyi perutnya. Cemong menengadah. Mendengar dengkuran ayam-ayam membuatnya mengantuk. Enak juga jadi ayam, pikirnya. Mereka tidak perlu takut kekurangan makanan. Pagi dan petang, dedak selalu ditaburkan. Kriuk. Cemong tertidur dengan perut kelaparan. 3. Perangkap. Cemong terbangun. Hidungnya membaui aroma lezat. Ia meregangkan tubuhnya yang kaku.
sebelum membiarkan kakinya melangkah mengikuti endusan hidungnya. Itu dia. Matanya berbinar. Semangkok makanan lezat tergeletak di teras rumah. Makanan bulat-bulat kering yang renyah. Namun langkahnya melambat. Mengendap. Si putih gondrong sudah duduk di dekat mangkuk makanan. Kucing itu tinggal di rumah ini. Terlihat dari kerincing yang dipakainya. Makanan itu sudah ada pemiliknya. Si gondrong langsung menggeram saat tahu Cemong mendekat. Ini punyaku. Pergi! Cemong melengos. Ia tidak mau mencari masalah. Itu artinya ia harus menahan lapar lebih lama lagi. Cemong melangkah ke arah taman komplek. Siapa tahu di sana ada orang-orang yang menaburkan makanan lagi. Beberapa hari lalu, 2 anak muda mengajaknya dan kucing-kucing di taman itu berpesta. Ia memberikan makanan banyak sekali. Cemong berharap anak-anak muda itu bisa datang setiap hari. Tapi ternyata tidak. Keesokan harinya, ia menunggu seharian. Tapi kedua anak muda itu tidak datang lagi. Seperti halnya kucing lainnya, Cemong menyukai taman komplek ini. Taman ini tidak luas, tetapi banyak tempat untuknya berguling-guling, tidur atau sekadar berjemur. Lebih aman daripada tiduran di halaman rumah orang. Aman dari guyuran air. Itu ada kucing belang 3. Cemong terbelalak. Siapa dia? Tubuhnya gemuk dan mengenakan kerincing. Baru kali ini ia melihatnya. Cemong mendekat dengan iri. Ia selalu ingin mengenakan kerincing. Tapi tunggu. Sepertinya ada yang aneh. Telinganya sobek juga. Tidak terlalu besar seperti telinganya. Tapi tetap saja coak. Mata Cemong membulat. Telingamu kenapa? Digigit kucing preman juga? Tanyanya. Sewaktu kecil, Cemong pernah diserang kucing jantan sangar. Tidak ada kucing jantan yang senang wilayahnya dimasuki jantan lain. Jantan yang masih kecil sekalipun selalu dianggapnya ancaman. Beruntung Cemong masih bisa menyelamatkan diri di sela tumpukan kayu. Meski begitu, sebelah telinganya tidak selamat dari gigitan. Si telinga coak menggeleng. Ia berjalan ke arah kolam taman dan mengagumi pantulan wajahnya di permukaan air. Senyumnya mengembang. Aku baik-baik saja. Ia menggelengkan kepalanya, menggoyangkan kerincingnya. Cering, cering. Cemong menelengkan kepalanya. Matanya tak lepas dari kerincing. Kerincing itu bagus sekali. Berwarna biru dengan tari leher berwarna merah cerah. Si telinga coak ini sudah jelas punya rumah. Pasti ia sangat disayang. Dielus dan digendong setiap hari. Namun, kenapa dengan telinganya? Mungkin sebelah telingamu akan coak seperti ini juga nanti. Si telinga coak tersenyum penuh arti. Ia kemudian membalikkan badannya dan bergegas pergi. Cemong bingung. Apa maksudnya? Belum hilang rasa bingungnya, bayangan hitam di belakangnya terlihat mendekat dan membesar. Cemong menoleh cepat. Instingnya langsung menyuruhnya segera lari menghindar. Ia menangkap tanda-tanda bahaya. Namun terlambat. Hap! Cemong merasakan badannya tiba-tiba terperangkap.
Sebuah jaring meringkus tubuhnya. Cemong kaget dan berontak. Tapi jaring itu terlalu kuat. "Tolong!"